Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang sama-sama percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Merdeka. Kurang kencang. Merdeka. Lagi merdeka. Iya. Bapak Ibu percaya kita semua orang merdeka? Amin ya. Kita berapa minggu ini kita di FA membahas tentang kemerdekaan, dan hari Minggu kemarin pun Pak Amos juga memberitakan firman tentang kemerdekaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu kemerdekaan ini adalah hal yang diinginkan dari setiap orang, terutama setiap bangsa-bangsa yang saat ini masih ada negara yang masih berperang. Itu karena mereka sebenarnya ingin memperjuangkan satu, yaitu tentang kemerdekaan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa kemerdekaan ini sangat penting bagi setiap negara maupun setiap hidup manusia? Karena orang merdeka atau negara yang merdeka itu tidak lagi dijajah, tidak lagi memiliki keterikatan akan apapun itu. Kata merdeka itu adalah terlepas dari semua hal yang membebani dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada saat hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ketika orang sudah merdeka, bangsa ini merdeka, tentu ada yang namanya berbenah, yaitu mengupgrade, ya kan? Kita adalah orang-orang merdeka, tentu saya yakin percaya kita sebut adalah orang merdeka. Tentu kalau kita orang merdeka, tidak hanya sekedar merdeka saja, tetapi kita ingin membenah diri kita untuk semakin hari semakin baik. Dan saya yakin percaya juga bangsa Indonesia ini sejauh ini sampai hari ini berjalan dengan luar biasa dan perkembangan begitu hebat, itu karena negara ini ingin berbenah semakin hari semakin baik, ya kan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak hanya saja disebut orang yang mau ikut Tuhan, merdeka, tetapi tidak mau berbenah diri atau tidak mengupgrade diri dalam kehidupan kekristenan tersebut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu tentang berbenah. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Ini adalah ayat yang sering kita dengar dan kita mengerti. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Bapak Ibu bisa perhatikan depan sana, saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya pun percaya dan kita semua pun yakin kalau bangsa Indonesia ini tidak mau kembali kepada titik di mana mereka dijajah, betul ya? Di sini pasti nggak ada yang mau. Kalau misalnya ada presiden bilang hari ini bangsa Indonesia saya serahkan kepada negara A atau negara B, tentu kita semua memberontak. Kenapa? Karena kita nggak mau yang namanya dijajah. Demikian juga dalam kehidupan kita, tentu dalam kekristenan kita sering kita berpikir ataupun ketika melakukan kesalahan, Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mau melakukan kesalahan ini. Tetapi kenyataan dalam kehidupan manusia, banyak nggak kita mengulangi kesalahan yang sama? Sama ya, sering ya. Kadang manusia seperti itu Bapak Ibu. Ketika dia berdoa tentang kesalahannya, orang itu pada titik tertentu kadang dia merasa saya harus bertobat. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia atau orang-orang di luar sana kembali kepada lobang yang sama atau kesalahan yang sama. Dan itu tidak boleh dilakukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu dikatakan seperti hewan apa Bapak Ibu? Keledai, ya kan? Keledai itu kalau sudah diarahkan masuk lubang, ditaruh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam kekristenan kita sebagai orang percaya tentu kita mau mengupgrade diri supaya kenapa? Supaya kita tidak jatuh kepada lubang yang sama atau kesalahan yang sama. Saya yakin dan percaya, mau kesalahan apapun kita yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, penyesalan sebesar apapun yang pernah kita lakukan, tentu kita tidak mau kembali kepada kesalahan yang sama. Kita ingin mengupgrade diri. Kadang memang Bapak Ibu, untuk merubah itu tidak semudah yang pernah kita pikirkan. Langsung 180 derajat. Tidak bisa, kadang bertahap. Dalam bertahap itu kadang kita merasa memberontak. Karena kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan kita dulunya. Dan sekarang diusahakan tidak lagi menjadi kebiasaan kita.
Demikian juga dalam dunia ini Bapak Ibu. Dunia ini mengajarkan sesuatu yang membuat orang jauh daripada Tuhan. Orang yang tidak dekat sama Tuhan. Orang yang justru membuat dirinya nyaman dengan apa yang dia terima saat ini. Nyaman itu kan berarti tidak butuh sesuatu yang lain ya kan. Dan di dalam Tuhan kita itu dituntut untuk menjadi seturut dengan Tuhan. Nah, seturut dengan Tuhan tidak sama seturut dengan dunia. Makanya agak repot, agak susah. Kenapa? Dunia mengajarkan jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan ingin manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwasanya Rasul Paulus ini memang dia punya titel pada waktu itu, titel yang tidak sedikit dan tidak main-main Bapak Ibu. Dia adalah orang hebat pada waktu itu. Dia kalau Bapak Ibu bisa baca fisiknya Rasul Paulus itu tidak seperti gagah yang pernah kita bayangkan ternyata Bapak Ibu. Dia itu dibilang itu ya sedikit dibilang cacat, ya mungkin iya ya gitu. Kenapa? Dia itu tidak normal sebenarnya badannya. Tidak normal seperti orang-orang biasanya. Tetapi dia punya titel tinggi, dia punya pengaruh yang besar, itu yang membuat dia orang menjadi hebat. Pada waktu itu dia bisa memiliki 2 kewarganegaraan itu kan hebat ya kan. Dan orang nggak bisa memiliki 2 KTP. Saya misalnya orang Indonesia punya KTP Korea, ya kan seperti itu. Orang nggak akan bisa. Dan Rasul Paulus bisa. Nah, saudara kasih Tuhan. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin memberitahu kepada kita apa yang dia punya pada waktu itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi kegagahan dia. Bukan sesuatu yang menjadi dia itu bilang, oh ini saya ini loh, kamu harus hormati saya. Tidak. Apa yang dia punya pada waktu itu dianggap semuanya itu tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara kasih Tuhan, dia mau ikut khotbah kayaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi di dalam kekristenan yang ingin kita lihat di sini adalah Rasul Paulus memang pada waktu itu adalah orang hebat, tetapi dia merasa lebih hebat dekat dengan Tuhan. Kita pun demikian ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita yang sudah apa yang kita miliki dalam dunia ini, kita bagi orang itu kita itu orang yang hebat, orang yang punya power, orang yang mungkin orang yang bersyukur, orang yang patut bersyukur gitu ya kan. Tetapi itu bukan menjadi kebanggaan kita. Yang menjadi kebanggaan kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, itu menjadi kebanggaan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, pengertian berbenah menurut KBBI adalah berbenah adalah merapikan, memberes-bereskan. Tujuan berbenah adalah menata kembali. Jadi berbenah itu bertujuan untuk sebuah perubahan secara drastis dan perubahannya kepada yang jauh lebih baik. Jadi orang berbenah itu terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ada banyak tipe ya. Saya salah satu tipenya itu saya pernah lihat ada ibu-ibu itu yang tidak pernah puas dengan apa yang dia pernah tata. Contohnya, minggu ini dia taruh lemari di sana tuh. Minggu depan itu lemari nggak di situ lagi, pindah ke tempat yang lain, ya kan? Atau ibu-ibu yang pernah nata piring seperti itu kan, kayak mertuaku. Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau sebulan saya nggak ke sana, wes kalang kabut saya. Biasanya kan saya kalau ke rumah mertua itu kan biasa piringnya misal di sini nih, saya biasa ngambil di sini. Bulan depan belum tentu piringnya di situ Bapak Ibu. Piringnya itu pindah di sebelah sana. Jadi waktu kita biasanya ngambil nasi gini ya, tiba-tiba nasinya diambil sana. Biasa kita ngambil piring kan mesti ke situ kan. Loh, di segone, pengen kono segone. Ada yang model begitu. Dan ibu-ibu mungkin halnya pernah melakukan seperti itu ya. Iki wis tak dokone kene, bulan ngarep tamune bingung. Loh kok ning kene meneh gitu. Seperti Pak Eko juga ya waktu datang. Mana orangnya? Ada seperti itu. Ada juga orang yang sudah merasa puas dengan apa yang sudah pernah tata. Jadi dia tata itu ya dari buka rumah sampai tutup rumah, ya kan, sampai dia nggak di rumah itu lemari masih di situ. Ada orang yang model seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa ada orang ingin berbenah ataupun ada punya orang rumah itu kan rumah, wah nggak puas nih, rumahnya pengen ditingkat ya kan. Setelah ditingkat, wah tingkat 2 kurang nih, tingkat 3 ya kan. Wah tingkat 3 kayaknya kurang cocok, mungkin ditambah lagi tingkat bawah ya kan seperti itu. Kenapa berbenah? Karena menganggapnya ini adalah masih kurang cocok, masih kurang pas, masih kurang oke nih ya kan gitu. Kenapa? Ingin tujuannya itu mengupgrade apa yang pernah dia buat. Dalam kehidupan Kristen pun demikian Bapak Ibu. Apa yang sudah pernah kita buat dalam kita mengiring Tuhan, apa yang sudah kita lakukan ketika kita mengiring Tuhan,
Jangan sampai kita merasa puas sampai di titik itu saja. Tetapi kita harus mengupgrade diri supaya Tuhan tambah senang dalam kehidupan kita. Mau tambah senang Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Tentu mau ya. Banyak di dalam Alkitab itu orang-orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dirinya itu mengupgrade diri. Dia selalu dekat dengan Tuhan, dia mau dekat dengan Tuhan, dia mau selalu rindu dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah kenapa arti berbenah adalah memperbaiki atau membereskan sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi jauh lebih baik. Berbenah dimulai dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Ya, kenapa? Kalau berbenah dari diri sendiri, diawali dari diri sendiri, itu tidak akan pernah yang namanya untuk menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan. Ya kan? Harusnya kamu seperti ini, harusnya kamu seperti ini, tapi dirinya tidak berbenah diri. Ya kan? Seperti pernah kita sering dengar contoh ya, nak kamu jangan merokok, tapi bapaknya sama merokok, ya kan? Dia ingin membenahi anaknya supaya tidak merokok, tapi bapaknya masih ngerokok misalnya. Wih nak jangan mau mabukan, tapi bapaknya masih mabuk-mabukan misalnya. Wih nak jangan berjudi, tapi bapaknya sama judi di rumah. Ingin membenahi anaknya semakin baik, tetapi bapaknya tidak mengupgrade diri atau orang tuanya tidak mengupgrade diri. Nah kamu sering berdoa, rajin lo berdoa, rajin lo beribadah, tapi anaknya, tapi bapaknya nggak rajin berdoa, tidak rajin beribadah. Ya tentu anak itu lihat contoh bapaknya, mamanya, nggak kok gitu kan. Nah saudara kasih Tuhan, kenapa hidup ini harus berbenah? Karena Tuhan ingin kita di titik itu jangan di titik situ-situ saja, tetapi semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin dewasa. Bapak Ibu pun punya anak demikian juga ya. Bapak Ibu tidak pengen anaknya hanya bisanya di situ-situ aja, tetapi Bapak Ibu pengen pasti anaknya bisa A, bisa B, bisa C gitu. Suatu kebanggaan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak mau kita hanya di titik itu aja, tetapi Tuhan mau kita mengupgrade diri, apalagi dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sekarang banyak Bapak Ibu di luar sana debaters ya, pendebat-pendebat, orang-orang yang menggali dalam Alkitab. Kenapa mereka bisa menjawab A, B, dan C dan seterusnya? Karena dia mengupgrade diri. Orang-orang Kristen harus mengupgrade diri. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun tahu firman Tuhan dan tahu di mana ayatnya. Dan kalau orang Kristen tidak mengupgrade diri, itu bisa dipelintir dan orang Kristen itu bisa terbalik. Ya kan? Jadi orang Kristen harus mengupgrade diri, jangan sampai tidak mengupgrade diri. Ya, berikutnya, siapa yang dapat merusak perubahan diri? Siapa yang bisa merusak perubahan diri? Yang bisa merusak perubahan diri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau diri kita rusak, ya itu karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Kalau bolehlah keadaan dunia ini rusak, seperti halnya Nuh, keluarga Nuh. Dunia boleh rusak, tetapi keluarga mereka tidak mau rusak. Kenapa? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga diri sendiri. Yang berikutnya, kenapa orang itu bisa rusak? Karena tidak memiliki dasar yang kuat atau pendirian atau komitmen, seperti yang kita dengar waktu khotbah doa pengerja ya. Orang punya komitmen harus orang ke kafe semangat ya. Orang harus punya komitmen dan konsisten. Punya komitmen dan konsisten. Jadi orang percaya sama Tuhan tidak hanya saya bilang saya orang Kristen, tapi nggak konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Itu nggak bisa dibilang orang Kristen. Orang Kristen dibilang saya orang Kristen harus melakukan firman Tuhan, konsisten setiap hari. Firman juga tidak bisa dipilih-pilih. Ini buat saya, ini buat kamu ya kan gitu, tidak bisa. Jadi orang Kristen itu bisa rusak dirinya sendiri karena dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak memiliki dasar yang kuat atau iman yang kuat. Dan orang yang rusak dirinya itu adalah orang yang belum merdeka. Seperti saya singgung tadi, orang merdeka adalah orang yang memiliki keterikatan terhadap sesuatu. Ya, terikat terhadap sesuatu, dan ini yang dialami oleh bangsa ini selama ratusan tahun, dan ini yang tidak diinginkan kembali bagi bangsa Indonesia ini. Tidak mau di titik yang sama, yaitu titik di mana mereka dijajah. Jadi orang Kristen, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan mau merdeka di dalam Tuhan. Apa yang perlu dibenahi dalam hidup kita? Ya, jadi kalau orang Kristen mau merdeka, orang Kristen mau disebut orang-orang yang betul-betul merdeka, orang Kristen yang benar-benar mau menerima janjinya Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Filipi pasal 3.
ada satu yang pertama, yaitu kita harus berbenah diri kepada Tuhan. Kita akan melihat di Galatia pasal 2. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya yang dahulu menuruti keinginan daging sekarang untuk Kristus. Jadi Rasul Paulus memberitahu kepada kita semua, dia memberikan pengalaman juga kepada kita semua pada hari ini. Dulu dia menganggap dirinya itu adalah orang yang hebat, orang yang berpengaruh. Dia meminta apapun surat keluar dari negara, dan dia mampu membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu dengan luar biasa. Tetapi itu semua dia tinggalkan karena dia cinta sama Tuhan. Jadi kebanggaan kita yang kita banggakan selama ini itu sebenarnya jauh lebih indah ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Itu yang menjadi pengingat kita ya. Apa sih yang kita cari dalam dunia ini? Kan tidak ada. Tidak ada. Bahkan umur kita layaknya seperti uap ya. Sebentar kelihatan, sebentar langsung hilang. Layaknya seperti bunga. Pagi mekar, sore-sore sudah layu ya. Apalagi itu di depan saya, depan pastor itu ada bunga sari-sari apa itu namanya itu, yang katanya kalau dilihat sepanjang malam itu waktu pas mekar itu bisa jadi kaya raya gitu. Paginya Bapak Ibu mekar tuh, sorenya malamnya itu sudah layu hitam-hitam semua. Hidup kita demikian Bapak Ibu, terlalu cepat dalam dunia ini. Dan saya pun mikir waktu saya browsing, waktu saya lihat sosmed ya kan, zaman dulu ya gitu kan, tahun 90-an, anak-anak 80-90-an tuh anak-anak masih main kelereng, masih apa. Saya mikir, iya ya kayak dulu saya baru main kelereng ya kan, main gundu, tarik-tarik tambang, sembunyi-sembunyi ya kan gitu. 1, 2, 3 cari sama teman-temannya, gak taunya temannya pada pulang, sendirian nyari temennya kan gitu. Itu zaman dulu. Saya mikir, ya baru kemarin kayaknya ya. Gitu loh Bapak Ibu. Dan ketika saya juga lihat Leo gitu kan, udah 3 tahun juga ya, udah 2 tahun juga ya ternyata gitu. Gak kerasa Bapak Ibu, hidupnya terlalu singkat Bapak Ibu, terlalu singkat. Kadang kita masih bisa mengingat, kemarin saya melakukan A, B, dan C, tapi sekarang sudah saya umur segini. Hidupnya terlalu singkat Bapak Ibu. Makanya tidak ada yang kita banggakan atau tidak ada yang perlu kita cari dalam dunia ini selain Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita harus membenahkan diri kita, hidup kita, berbenah diri, yaitu terutama kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kata mengasihi Tuhan yaitu bicara tentang kesetiaan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu di sini dengan pasangannya masih saling mencintai? Masih sing pol, sing lane perkara skripu tapi ya. Bapak Ibu masih mencintai pasangannya? Kurang berarti ini nanti habis ini perlu dikonseling satu-satu nih kayaknya nih. Di sini masih cinta sama pasangannya? Harus cinta sama pasangannya. Amin. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mau disebut orang yang mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidup kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita, dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata kesetiaan adalah mengutamakan dari segalanya. Jadi mengenyampingkan apapun yang di sekitar dia, hanya satu pribadi yang dia jadikan fokus. Bapak Ibu sekalian juga pun demikian waktu pacaran ya kan, kenapa jadi suami istri ya kan, fokus gitu kan, pokoknya saya sama si B gitu kan. Ada cewek lewat yang cantik, roto elek, wis cinci awi, ayu ngono kan. Barang wis nikah, loh kono kok luwih apik, jangan kayak gitu Bapak Ibu ya. Selentik sama Tuhan nanti. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus setia, terutama setia kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, tentu dia tidak akan mau berbuat dosa. Kenapa? Nama saja setia sama Tuhan.
Setia sama Tuhan itu kan berarti melakukan apapun yang Tuhan pernah katakan, apapun Tuhan pernah berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kan demikian juga kan waktu pacaran. Nggak tahu kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau zaman dulu itu waktu kirim-kiriman surat itu kan sesuatu yang wow banget ya. Bapak saya waktu mungkin pacaran waktu di sekolah kitab itu kan, dia kirim-kiriman nganggo lintingan ya kan. Bukan lintingan rokok ya Bapak Ibu ya, lintingan surat ya kan. Dioper sama teman-temannya, nanti ketemuan di sini, nanti ketemuan di sini. Kalau anak sekarang mungkin video call atau mungkin voice note. Nanti aku jemput jam sekian ya kan, jemput jam 7, berangkatnya jam 9. Kenapa? Ngenteni wong wedok dan dandane ya kan gitu. Apapun akan dilakukan Bapak Ibu. Menunggu pun akan dilakukan. Jauh pun akan ditempuh. Itu kalau orang mengasihi, orang cinta. Dia berfokus kepada apa yang menjadi tujuan dirinya. Kita pun demikian Bapak Ibu. Tujuan kita dalam dunia ini bukan apa yang ada dalam dunia. Tetapi tujuan dalam dunia ini adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan utama kita. Apapun yang menghalangi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mengenyampingkan Tuhan, mengenyampingkan kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti dalam Eva kemarin Pak Peru juga mengingatkan kepada saya gitu ya. Orang yang setia itu, kalau tidak salah ini, orang yang setia itu dia akan melakukan firman Tuhan meskipun keadaan sulit ya. Waktu itu Pak Heru waktu itu bilang lagi gak enak badan ya, tetap mau melakukan firman Tuhan, tetap menyampaikan pelayanan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Hidup kita pun demikian sebenarnya. Ketika kita merasa tidak enak badan pun, ya kita berusaha kepada Tuhan. Kita merasa kurang sehat pun, kalau masih bisa berjalan, berjalanlah untuk Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita terlalu singkat Bapak Ibu, terlalu singkat. Makanya saya dengan istri saya itu sering ngobrol ya. Waktu kami kadang pernah ngalami yang namanya sakit ya. Dan ketika sakit ada pelayanan mimbar atau pelayanan apapun, kita gak bisa tolak gitu kan. Ya pokoknya selagi masih bisa berdiri ya berdiri gitu. Sebelum kita dicabut Tuhan ya masih bisa berdiri karena kita itu hidup untuk Tuhan. Hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kita cinta Tuhan itu ketika Tuhan bicara setialah, ya setialah. Ketika Tuhan bicara tentang berdoalah. Kenapa? Karena orang cinta itu akan melakukan segala apapun karena dia cinta Bapak Ibu. Dan berikutnya, apa yang menghambat orang tidak setia yaitu mamon. Orang terhambat dengan hal seperti mamon, banyak hal ya Bapak Ibu. Mamon itu tidak bicara tentang kesibukan saja, tidak. Mungkin bisa bicara tentang seperti yang kemarin di FA itu bisa bicara tentang anak, ya bisa bicara tentang pasangan, ya bisa bicara tentang pekerjaan, ya bisa bicara tentang malesnya juga. Itu mamon dalam kehidupan kita. Kata mamon itu kan merasa nyaman dengan posisi yang sudah kita terima dan kita tidak mengupgrade diri, apalagi mengupgrade diri kepada Tuhan. Itu mamon. Tuhan itu teralihkan dengan kegiatan kita. Tuhan itu teralihkan dengan kesibukan kita. Tuhan itu teralihkan dengan apa yang kita punyai saat ini. Itu jangan sampai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sadari Bapak Ibu, dunia ini miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Lah kok kita itu lebih berat kepada miliknya Tuhan, itu kan sesuatu yang salah sebenarnya. Kita harus memberatkan diri kepada pemilik dunia, bukan apa yang Tuhan punya. Yang pernah saya sampaikan juga ketika doa pagi ya. Kita itu datang itu nggak bawa apa-apa, ya pulang ya nggak bawa apa-apa. Orang mungkin motor beat pastori tak gawe ning anune surga ra mungkin ya kan. Atau motor Winnie tak gawe ning surga ra mungkin. Yang dibawa adalah hidup kita Bapak Ibu. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang dibawa ke surga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah berbenah diri? Kalau belum, marilah kita berbenah diri mulai saat ini. Setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, cobalah kita datang kepada Tuhan. Gak lama kok dalam gereja kok, 1-2 jam aja lah. Sisanya yang ngobrol itulah ya kan. Dekat dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Karena keajaiban akan terjadi kalau orang dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Banyak kok contoh-contohnya, dalam Alkitab pun banyak kok. Orang dekat sama Tuhan, dia akan mengalami mujizat yang luar biasa. Keluarga Lot, hanya suaminya, istrinya enggak. Kenapa? Dia berat kepada mamon, suaminya tidak. Dia berat kepada firman Tuhan. Abraham pun demikian, dia meninggalkan zona nyaman di tanah Ur Kasdim.
meninggalkan. Demi apa? Memberatkan dirinya kepada firman Tuhan. Nabi Nuh pun demikian. Kalau dunia mengajarkan, ngapain bikin perahu, bikin bahtera kok di atas gunung. Tapi dia berat kepada firman Tuhan, dia akan lakukan itu. Orang cinta Bapak Ibu, dia akan lakukan. Ya, jadi kita tidak boleh memberatkan kepada apa yang ada dalam dunia itu, tapi beratlah diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, apakah yang perlu dibenahi dalam hidup kita? Yang kedua, bicara tentang keluarga. Ya, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 bagian terakhir, di situ Yosua memberitahukan kepada kita semua, meskipun bangsa itu tidak mencari Tuhan yang ia sembah, satu keluarga, yaitu keluarga Yosua, tetap mencari Tuhan. Kita baca Yosua pasal 24. Ini adalah keluarga yang luar biasa Bapak Ibu, bagaimana dia tetap memegang teguh terhadap apa yang menjadi komitmen dia kepada Tuhan. Ayat 15 bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai yang ke-14, di situ banyak orang tidak takut sama Tuhan. Orang tidak lagi cinta sama Tuhan, tetapi keluarga itu harus dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, artinya seluruh anggota memiliki kesatuan untuk mencari Tuhan. Jadi keluarga itu harus utuh mencari Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang pernah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, karena hidup kita itu tanggung jawabnya itu sendiri-sendiri, tidak bisa gandol atau lagi ngikut, ya kan, tidak bisa. Hidup kita itu tanggung jawabnya itu sendiri-sendiri. Makanya itu dalam satu keluarga pun harus berlomba-lomba dekat dengan Tuhan. Berlomba-lomba mencari Tuhan. Kenapa? Karena dalam keluarga itulah dimana kita juga bisa memberkati orang lain. Kan banyak kan, wah keluarga si A ini harmonis sekali. Keluarga ini kok kayaknya, wah bagus perkataannya. Kenapa? Ini pasti orang Kristen. Demikian Bapak Ibu. Orang bisa terberkati lewat keluarga kita. Lewat hidup kita sehari-hari. Wah, wong Kristen ini orang pernah tengkar kayak toh ngono kan. Orang ngerti ning jero kamar ngono kan, orang ngerti ya kan. Yang penting di luar sana tahunya lagi sedang bahagia saja gitu kan. Lagi ada masalah ya Pak ya? Tidak, masih gandengan kok ini kok ya gitu kan. Orang ngerti nomah ngono enggak tahu Bapak Ibu ya. Enggak ada yang tahu ya kan. Yang tahu hanya keluarga sendiri. Nah, itu saudara kasih Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Dari keluarga lah bisa orang banyak diselamatkan lewat kehidupan keluarga. Keluarga kalau toksik saja perkataannya, ya tentu orang bilang, alah wong Kristen kok toksik. Toksik itu kan perkataan kotor ya, perkataan kotor. Yo kebun binatang segala macam keluarlah seperti itu kan. Perkataannya tidak benar lah. Orang akan lihat, wong Kristen kok omongannya gitu ya kan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang Kristen bisa dilihat dari buahnya. Keluarga pun bisa dilihat dari buahnya. Dari apa yang sudah ditanamkan di dalam keluarga. Kalau keluarga cinta Tuhan, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, orang akan melihat, wah ini keluarga cinta Tuhan betul. Orang akan diberkati, akan menjadi motivasi bagi orang lain. Wah, saya ingin seperti keluarga dia lah. Wah, pagi-pagi berdoa ya kan, ikutin live saya. Pagi-pagi ikut live saya Bapak Ibu ya. Meskipun kameranya terbatas tidak apa-apa, yang penting kita berdoa bareng-bareng. Amin Bapak Ibu. Alah sidik men. Amin Bapak Ibu. Pagi-pagi kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Harus sadari Bapak Ibu, harus disadari. Kita nggak tahu umur kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak diawali dengan Tuhan, ya mau gimana kita mau ngakhiri dengan Tuhan? Lah ngawali saja nggak dengan Tuhan. Harus awali dengan Tuhan. Harus awali hidup kita dengan firman Tuhan. Itu pedoman kita Bapak Ibu. Hanya itu pedoman kita. Buku Martin Luther atau buku siapapun itu hanya buku Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang kita pegang, itulah yang kita harus lakukan. Apapun yang tertulis dalam Alkitab, kita lakukan Bapak Ibu. Jadi saudara kasih Tuhan, dari keluargalah kita menjadi berkat. Setia kepada pasangan, seperti saya bilang tadi ya. Mau dibilang ini harus setia Bapak Ibu, harus setia. Namanya setia itu kan
Kadang waktu pacaran itu kan belum kelihatan ya kan asli nih, barang udah menikah, wah ngono kan. Waktu pacaran kan mungkin makanannya kan sidik-sidik gitu kan. Barang wis nikah, yuh doko hepol gitu kan. Ngentai telung piring bejih kan gitu. Namanya orang setia, dia akan tetap setia. Namanya orang setia akan tetap setia. Kekurangan apapun itu, maupun pinter maupun tidak pinter pasangan kita tetap setia. Kenapa? Karena itu pasangan kita. Kalau kita lihat di Maliaki pasal 2 ayat 14 sampai 16, di situ teguran keras kepada untuk setiap pasangan. Keluarga itu bisa kuat kalau keluarga itu punya kesatuan. Keluarga itu bisa kuat kalau keluarga itu saling mengasihi. Kalau di ayat 14 sampai 16 di situ, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini penting sekali ya kayaknya. Maliaki pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Artinya Bapak Ibu, ini memang tertuju kepada istri ya, tertuju kepada istri, suami kepada istri. Tetapi ini nggak hanya berlaku pada suami, tetapi juga berlaku pada istri. Kadang ada istri yang nakal ya, ada juga istri yang nakal ya gitu. Artinya ini buat kita semua. Kita harus setia kepada pasangan kita dari sejak, kata muda ini kan sejak awal sebenarnya. Ketika orang itu punya keterikatan. Kata muda ini kan bicara tentang umur ketika mereka ini saling mencintai. Dari pertama mencintai sampai lama mencintai pun tetap saling setia. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya dalam kekristenan itu luar biasa ya. Satu untuk selamanya. Bukan satu untuk semua ya kan. Satu untuk selamanya. Satu untuk semua itu lah Telkomsel gitu kan. Satu untuk semua RCTI deh, SCTV ya. Oh, kelihatan banget liatin kan drakor bukan ya. Jangan satu untuk semua, tapi satu untuk selamanya. Itu luar biasa orang Kristen. Mau wes elek, wes kisut ya kan. Wes ngene bentuk pasrah sama Tuhan, tetap setia. Amin Bapak Ibu ya. Mau nekok bening-bening pertama bening-bening itu kayak tau bidadari. Barang tekor ini walah sembuh bidadaran tak bidaopo ya gitu. Gak ada yang tahu ya kan. Tapi makin tua itu kan makin lain mukanya kan. Mau nekok nomor aku ngono kuwi kok saiki wis tuwek kok. Ya ngono kan. Tapi tetap setia. Orang percaya tetap setia. Itu yang menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi tetap setia kepada pasangan. Tidak melakukan kekerasan fisik atau lisan. Itu terdapat di ayat yang ke-16 bagian terakhir. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan benci kepada keluarga atau pasangan yang itu melakukan kekerasan. Itu tidak suka. Karena Tuhan itu menghendaki setiap pasangan itu menggunakan kasih, ya kan, tidak menggunakan kekerasan. Jadi kekerasan yang dimaksud di sini memang tidak dituliskan secara terperinci, tapi saya ingin memberitahukan kepada kita semua, kekerasan itu tidak hanya bicara tentang fisik, tapi bisa juga bicara tentang lisan. Mungkin pasangan kita nggak suka mukul, tetapi mungkin dengan perkataan bisa menyakitkan, ya kan. Mungkin jarang ngomong, tetapi main fisik, ya podo wae ya kan gitu. Jadi anak Tuhan, pasangan atau keluarga ini tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain, tetapi saling mencintai. Itu yang Tuhan mau. Karena ketika dalam kesatuan di situ ada berkat tercurah. Ya, kita pernah mengerti ya, gelas kalau hancur itu kan bicara tentang keutuhan keluarga ya. Gelas itu hancur, cowel, bolong-bolong, tidak utuh. Ya tentu ketika air itu datang, air itu akan habis dengan sia-sia. Demikian juga kita dengan Tuhan, dengan keluarga. Ketika kita punya hubungan keluarga yang baik, berkat itu akan menampung dalam kehidupan kita, tercurah dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, berkat tidak hanya bicara tentang materi, tapi bicara tentang keutuhan keluarga, bicara tentang kesehatan, bicara tentang keberhasilan keturunan kita. Itu berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, apakah yang perlu dibenahi dalam hidup kita? Yaitu kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam Kolose 3 ayat 23 di situ melakukan dengan segenap hati atau bicara tentang kesungguhan. Jadi tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
Jadi Tuhan sudah percayakan, artinya ini melakukan dengan sungguh-sungguh itu kan banyak orang seperti ini. Ketika dia dapat pekerjaan, merasa tetap belum puas. Aduh, aku kok dapat kerjaan gini, saya maunya kerjaan seperti itu, penghasilan lebih besar segala macam. Itu orang yang tidak bersyukur. Demikian juga kenapa ayat ini keluar, karena kalau orang bersyukur, ketika pekerjaan apapun yang datang dalam kehidupannya, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan percayakan kecil, kalau setia Tuhan akan percayakan tambah besar. Itu dalam kehidupan kita. Loh, kok ketoknya tanggung jawab yang Tuhan kasih sama saya kok kecil-kecil aja? Perasaannya kita saja itu kecil, tetapi bagi orang lain itu besar. Jadi jangan pernah kita mengukur kepercayaan Tuhan dengan orang lain. Jangan pernah Bapak Ibu. Karena tanggung jawab orang itu berbeda-beda. Tuhan mengerti apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Jadi jangan pernah ukur apa yang kita punya dengan orang lain. Jangan. Syukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Dunia saja mengajarkan demikian ya. Syukuri apa yang ada. Lanjutannya Dewi ya gitu. Artinya manusia itu tidak mudah bersyukur. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus bersyukur ya. Jangan melakukan hal yang tidak berguna. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat ke-11 dan juga Roma pasal 4 ayat ke-12, kenapa kita harus melakukan dengan sungguh? Karena semuanya itu di hadapan Tuhan menjadi pertanggungjawaban Bapak Ibu. Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita terledor dengan tanggung jawabnya Tuhan, ya di sorganya Tuhan bilang, yang sudah diberikan Tuhan kok kamu tidak pergunakan dengan sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah beri itu hanya satu kok tujuannya, yaitu bisa untuk melayani Tuhan. Kita punya apa yang kita miliki lah, itu untuk Tuhan semua kok. Dari Tuhan, untuk Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan. Karena dalam situ banyak kejadian yang akan luar biasa yang terjadi. Orang-orang bisa memberkati, orang-orang mungkin tidak bisa memberkati dengan harta, mungkin dengan doa, mungkin dengan semangat. Itu berkat tersendiri Bapak Ibu. Apa yang ada dalam kehidupan kita, itu berikan kepada orang lain. Yang penting orang itu yang ketika kita buat, semakin semangat, semakin setia sama Tuhan. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, maukah kita berbenah diri Bapak Ibu? Amin ya. Jadi berbenahlah diri kita terutama kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang bisa menilai siapa? Diri kita sendiri Bapak Ibu, tidak dengan orang lain. Kita introspeksi diri, saya dengan Tuhan sudah sungguh-sungguh belum? Ya kan? Yang bisa lihat siapa? Kita Bapak Ibu. Saya dengan keluarga saya sudah sungguh-sungguh belum? Yang bisa lihat siapa? Diri kita sendiri. Seperti saya katakan tadi, yang bisa berbenah diri maupun yang bisa hancur siapa? Ya dari kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain. Tuntutlah diri kita sendiri supaya menjadi contoh untuk orang lain. Kalau mau berbenah, baiklah kita berbenah. Kalau Bapak Ibu sudah merasa saya sudah berbenah dan sudah maksimal, ya berarti ya wes gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya hidup dalam dunia ini tidak ada yang sempurna, dan orang pasti pengen hidupnya mengupgrade diri di hadapan Tuhan. Tuhan ingin lihat kesungguhan. Bicara tentang kesungguhan itu kan bicara tentang tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Apapun itu, pelayanan kita, keluarga kita, apapun pekerjaan kita, itu yang Tuhan ingin lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik dan WL Singer maju ke depan.